Diakui atau tidak diakui, faktanya beberapa oknum Habib itu memang panik ya, karena adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Karena selama ini mungkin para Ba'alawi ini juga merasa sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi setelah tahu faktanya ternyata mereka itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini ada salah satu contoh oknum Habib yang kelihatannya panik ketika ketahuan bahwa nasab Ba'alawi itu ternyata terputus dari Kanjeng Nabi. Berikut videonya. Keluarganya Rasul ini, keturunannya diubek ini. Ini urusan dengan siapa? Urusan dengan Rasul nanti. Jadi menurut dia itu keturunan Rasul itu sedang diubek. Jadi keturunan Kanjeng Nabi itu maksudnya ya. Bisa mengarah ke surga, bisa mengarah ke neraka jahanam. Ya betul, bisa mengarah ke surga dan bisa mengarah ke neraka. Tapi kalau misalkan faktanya orang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi ternyata itu tidak terkonfirmasi dan tidak punya bukti dan itu hanyalah bohong, nah itu nanti jalurnya kemana itu? Amal semua gak ada artinya. Dosa besar pun diampuni oleh Allah. Tetapi kalau masalah ini menghancurkan hatinya Rasul SAW, ini yang bahaya. Jadi sangat panik ya. Jadi seolah-olah itu Kanjeng Nabi itu mungkin sakit hati ketika para habaib ini tidak diakui sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Mungkin maksudnya seperti itu. Apakah kita yakin bahwa Rasul senang dengan hal kayak perpecahan seperti gini, menghantam keturunannya ini, membicarakan ini? Jangan mengikuti orang-orang yang mereka jadi dianggap menghantam keturunan Kanjeng Nabi gitu ya. Ini kena bisikannya setan. Baik dari kalangan sebagian habaib atau sebagian kiai atau yang lain-lain. Contoh kiai-kiai yang dulu dia. Ya, zaman dahulu mungkin para kiai, para ulama di Nusantara ini mungkin masih segan atau enggan atau gimana lah mungkin. Karena mungkin masa lalu itu memang ada oknum Habib yang berakhlak atau mungkin berbudi pekerti luhur, sehingga kalau mau menyatakan bahwa nasab habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya mungkin para ulama zaman dahulu itu tidak tega, mungkin seperti itu ya. Kecintaan kita kedepankan, jangan sukdon, rugi kita sendiri. Rasulullah. Jadi sekali lagi ini kembali lagi soal cinta ya. Kita itu memang wajib ya cinta kepada Kanjeng Nabi, juga wajib cinta kepada keturunan Kanjeng Nabi. Namun dalam hal ini yang dimaksud keturunan Kanjeng Nabi itu siapa? Nah, kalau para habaib dari Yaman itu kan berdasar kitab nasab itu terbantahkan, berdasarkan kajian sejarah terbantahkan, berdasar tes DNA juga tidak terbukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Lalu kalau kita itu diinginkan atau disuruh mencintai para habaib, apakah ini tidak salah sasaran? Karena sebagaimana kita ketahui, yang namanya dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Dan mereka para wali songo itu sudah menyebarkan Islam di Nusantara itu sekitar abad ke-14 yang lalu. Kemudian para habaib dari Yaman ini kan datangnya baru sekitar abad ke-19. Jadi kalau misalkan kita itu dianjurkan, diinginkan agar mencintai dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya yang kita cintai, yang kita hormati itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur wali songo, itu yang asli. Nah, kalau para habaib dari Yaman kan hingga saat ini tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga bisa dinyatakan bahwa nasab habaib itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian kalau faktanya seperti itu, apakah kita juga akan cinta kepada mereka? Kan tidak. Karena di Indonesia ini, di Nusantara ini, para wali songo itu kan menyebarkan Islam dengan penuh damai, dengan cara bijak, santun, sehingga Islam itu bisa diterima secara luas di negeri ini. Sehingga ketika Belanda, ketika para habaib dari Yaman datang ke Nusantara, itu penduduk di Nusantara itu mayoritas sudah memeluk agama Islam. Sehingga jika para imigran dari Yaman ini datang ke Nusantara itu kok katanya itu berdakwah dan mencetak kiai,
Nah itu sebenarnya itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Karena ketika para imigran dari Yaman datang ke Nusantara, di Nusantara ini sudah banyak sekali ulama dan kiai cetakan atau didikan para dzurriyyah Wali Songo. Jadi para imigran dari Yaman datang ke Nusantara, Nusantara ini sudah Islam. Kemudian kita kembali ke video awal tadi, itu kan jelas arahnya agar kita itu rakyat Indonesia, agar kita itu umat muslim di Indonesia ini agar tetap cinta kepada para habaib. Itu kan seperti itu arahnya, karena para habaib itu mungkin belum sadar kalau nasab mereka itu terputus dari Kanjeng Nabi. Kita kan harus punya seleksi, kita kan bisa memilih, artinya jangan sampai kita itu salah mencintai. Kemudian siapa yang harus kita cintai? Ya, yang kita cintai itu adalah keturunan Kanjeng Nabi yang asli, yaitu para dzurriyyah Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Itu berdasarkan kitab nasab terbukti, berdasar kitab sejarah terbukti, berdasar tes DNA juga terbukti bahwa para Wali Songo dan keturunan Wali Songo itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini.